Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hoirul Umam, PhD. Saya adalah dosen di Paramadina Graduate School of Diplomacy. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang expertise dan juga fokus kajian saya, terutama untuk semester ini, yang mana kelas yang ada di Paramadina Graduate School of Diplomacy, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Islam, Diplomacy, and International Politics. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang hal-hal secara detail tentang apa itu mata kuliah Islam, Diplomacy, and International Politics. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa salah satu fokus kajian dalam konteks kajian hubungan internasional di Paramadina, selain kita menitikberatkan kepada aspek kajian kawasan, khususnya Southeast Asian Studies, dinamika ekonomi politics, dan juga sejumlah kajian-kajian strategis lainnya di kawasan Asia Tenggara, kita juga mencoba memberikan upaya penguatan di dalam konteks aspek-aspek keislaman dalam perspektif diplomasi dan juga politik internasional. Oleh karena itu, mata kuliah ini kita arahkan sebagai upaya penguatan agar mahasiswa betul-betul memahami dinamika bukan hanya isu Islam, tetapi juga dinamika ekonomi politik, kemudian sosial politik, sosial ekonomi, termasuk juga dinamika keamanan dan juga pertahanan di sejumlah negara-negara Islam atau negara berbasis umat Islam sebagai basis dari pemahaman kita terhadap global politics dan juga Muslim world di dunia. Secara general, credit hours atau SKS yang diletakkan atau ditetapkan untuk mata kuliah ini ada sekitar 3 SKS, dan ini adalah bagian dari obligatory atau core competence untuk Paramadina Graduate School of Diplomacy. Adapun mekanisme yang kita gunakan dalam konteks pembelajaran ini, kita memberikan sejumlah materi yang relevan didasarkan pada data-data dan juga informasi yang memang betul-betul terkait dengan dinamika konteks dunia Islam kontemporer saat ini, sekaligus juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep dan juga landasan teori mengapa Islam begitu diperhitungkan di dalam konteks global politics. Bagaimanapun juga, hal ini cukup penting untuk difahami karena dalam tradisi hubungan internasional seringkali tidak meletakkan agama sebagai sebuah basis kajian yang mendalam. Secara general, umumnya dalam perspektif realisme, liberalisme, umumnya agama tidak mendapatkan tempat dalam konteks variabel ataupun dimensi analisa dalam kajian ini. Tetapi begitu kemudian muncul cara pandang dengan paradigma konstruktivisme, salah satunya yang menitikberatkan pada aspek identity atau identitas, maka budaya termasuk juga agama, sejarah memberikan pengaruh yang signifikan di dalam pemahaman kita dalam melihat persepsi keamanan, persepsi relasi antar negara, termasuk juga persepsi tentang masa depan dunia. Nah, oleh karena itu, mata kuliah ini kita arahkan sebagai bagian dari penguatan sekaligus elemen bagaimana kemudian cara pandang dan juga paradigma konstruktivisme itu diarahkan untuk memahami global politics, khususnya terkait dengan dunia Islam. Nah, selain itu, tadi saya sampaikan sebelumnya, penguatan basis konseptual, penguatan aspek teoritik, dan juga konteks data dan juga informasi kontemporer. Selain itu, mata kuliah ini menjadi penting dan relevan mengingat ada kecenderungan penguatan political identity, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga pada level global. Pada tahun 1990-an, ada sebuah magnum opus dari Francis Fukuyama yang berjudul The End of History, yang mana dia meyakini bahwa akhir dari peradaban dunia ini adalah sebuah peradaban yang meletakkan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang paling ideal. Kenapa? Karena sistem demokrasi itulah yang kemudian bisa mewadahi, memberikan ruang kepada kelompok minoritas untuk kemudian menyampaikan, memfasilitasi
cara pandang, aspirasi, sehingga kemudian menjadi kebijakan publik, dan kebijakan publik itu diorientasikan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi itu adalah teori. Fakta kemudian mengalami pergeseran, dan akhirnya pada tahun 2018 yang lalu, tepat sekitar 2 tahun pasca kemenangan Presiden Donald Trump di presidential election di Amerika Serikat, Francis Fukuyama menulis ulang tentang konsep identity yang ternyata bagi dia sebagai sebuah revisi atas cara pandang terhadap demokrasi sebelumnya. Buku itu berjudul Identity, the Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Apa yang dikatakan oleh Fukuyama, ada pergeseran cukup signifikan. Dan dalam konteks ini, ternyata aspek identitas tidak serta-merta hilang dalam tradisi demokrasi modern. Dia justru masuk dalam ruang yang baru, dan dalam ruang baru itu dia dieksploitasi sedemikian rupa, sehingga kemudian menjadi political forces yang kemudian bisa mendrive tata kelola pemerintahan, mendrive kebijakan publik, dan kemudian inilah yang menjadi penting bagi kita untuk memahami adanya pergeseran situasi seperti ini. Situasi yang lain juga pada saat yang sama juga menunjukkan ada pergeseran signifikan. Jika dulu aspek identitas misalnya di dunia Arab dianggap sebagai manifestasi dari identitas keislaman, tetapi kemudian pasca era Donald Trump di Amerika Serikat, karakter itu kemudian mengalami erosi, mengalami perubahan cukup signifikan. Hal itu ditandai oleh kuatnya, masifnya proses normalisasi misalnya hubungan bilateral antara dunia Arab dengan Israel yang dianggap sebagai collective enemy atau common enemy atau musuh bersama bagi dunia Arab pada era pasca Perang Dunia Kedua. Nah, ternyata semua itu kemudian membuat kita menjadi berpikir ulang bagaimana kemudian kita menganalisa, memahami, sekaligus melakukan analisa prediktif terhadap fenomena global pada sejumlah dekade yang akan datang. Nah, oleh karena itu mata kuliah ini kita arahkan untuk memberikan penguatan kognitif dan juga knowledge competence kepada mahasiswa dengan mastering the substance of democracy and international politics, not only in Indonesia, but also related to the Southeast Asian regions and also Muslim world di dunia ini. Kemudian juga mastering theory, concept, methodology of international relations in advanced level, of course. Kemudian mastering theory of comparative politics and policies in advanced level, and then mastering theory of political economy, and then a diplomacy and international politics, especially in Islamic world. Dan the last but not least adalah mastering the substance of contemporary international issues. Nah, ada pun kemudian general skills dan juga specific skills yang ingin kita harapkan dari mata kuliah ini, salah satunya membuat mahasiswa able to explain and analyze the phenomenon of diplomacy and international relations in contextual and thematic in advanced level. Dan juga pada saat yang sama, kita harapkan mahasiswa bisa mengaplikasikan the method and methodology of international relations dalam upaya memahami dinamika politik dan juga kebijakan publik dalam konteks diplomasi dan international politics di dunia Islam pada umumnya. Adapun secara spesifik, kita berharap ini bisa kemudian menjadi bekal yang baik bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Paramadina yang menjadi identitas kajian hubungan internasional dengan meletakkan isu Islam, kajian keislaman, politik Islam sebagai salah satu titik kuat dari studi hubungan internasional yang kita miliki. Kemudian secara umum kita memberikan sejumlah reading list yang cukup banyak yang kemudian bisa diakses oleh mahasiswa, mulai dari tulisan yang cukup penting dan juga influential seperti yang ditulis oleh Acemoglu dan juga Robinson, yaitu The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, termasuk sebuah magnum opus yang ditulis oleh Darren Acemoglu dan juga James Robinson juga, yaitu Why Nation Fails,
The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Kemudian kita perkuat dengan pendekatan-pendekatan lain, termasuk tadi saya sampaikan dari Fukuyama yang berjudul Identity, the Demand for Dignity and Politics of Resentment, termasuk sebuah catatan yang cukup menarik sebelumnya, yaitu dari Huntington terkait dengan The Clash of Civilization, dan juga Ahmad Khuru yang betul-betul memberikan pemahaman kepada kita tentang dinamika kekuasaan di dunia Islam, terutama dengan perspektif sejarah dalam bukunya yang berjudul Islam, Authoritarianism and Underdevelopment, A Global and Historical Transformation yang dipublish oleh Cambridge University Press tahun 2019 yang lalu. Adapun mekanisme teaching system di Paramadina Graduate School of Diplomacy, kami sendiri dalam situasi pandemi menggunakan mekanisme daring, online system, dan kita memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terus mengeksplorasi. Ini juga cukup menantang tentunya, bagaimana kemudian dunia kajian akademik yang harus diintensifkan, tetapi kita juga harus bertransformasi, melakukannya, mentransfernya melalui cara-cara yang mungkin bagi kita harus beradaptasi dalam situasi pandemi selama 2 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, kelas rutin kami lakukan dengan pertemuan online, dan kemudian pada fase selanjutnya saya berikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kerja kolektif. Jadi tugas kelompok dalam bentuk presentasi dan juga paper kolektif. Hal ini penting bagi mereka untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam ruang digital kita tidak punya ruang interaksi selain tanya jawab dalam kelas, tetapi saya ingin menghadirkan itu sebagai upaya bagi kita semuanya untuk tetap menjaga interaksi sosial, membuka ruang bagi mereka untuk meningkatkan networking, dan juga pada saat yang sama tetap bisa melatih kepekaan sosial dalam konteks tradisi akademik dengan berinteraksi satu sama lain untuk merumuskan argumen yang sistematis, merumuskan sebuah kerja-kerja akademik yang lebih proporsional. Nah, oleh karena itu, dalam kerja kelompok itu kami arahkan sejumlah kelompok yang bisa berisi 4, 5, atau bahkan 6 orang, tergantung pada komposisi jumlah mahasiswa di dalam kelas, untuk melihat fenomena Islam dan masyarakat Islam di sejumlah kawasan, mulai dari Islam in Southeast Asia, Islam in South Asia and Central Asia, kemudian Islam in Middle East, kemudian Islam in Europe, and then Islam in Africa, and the last but not least, Islam in the United States of America and Australia. Dalam pendekatan ini, kita menggunakan pendekatan yang lebih generik, tetapi kita ingin kemudian dengan pendekatan generik itu, kita bisa melihat landscape, isu Islam, tantangan, dan juga potentials yang dimiliki oleh kelompok Islam maupun negara-negara Islam atau negara berbasis umat Islam di dalam konteks global and economic world. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting bagi kami untuk memahami bagaimana dinamika di mana Islam mungkin ada sejumlah kawasan menjadi kekuatan mayoritas, tetapi banyak juga di sejumlah kawasan yang lain Islam menjadi kekuatan minoritas. Ada dinamika yang cukup menarik, dan itu memberikan kesempatan bagi kami, karena mahasiswa kami bukan hanya dari komunitas Islam, banyak juga dari komunitas non-Islam, sehingga membuka ruang komunikasi, membuka ruang dialog, apa yang menjadi concern dari teman-teman non-Islam, apa yang kemudian menjadi ketakutan misalnya, ataupun apa yang menjadi saran, masukan konstruktif bagi dunia Islam. Ruang dialog inilah yang kemudian kami anggap sebagai sebuah langkah yang sangat progresif, dan ini adalah corak dari Paramadina yang inklusif, didasarkan kepada nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan. Saya pikir demikian, dan kita akan melihat bagaimana situasi kelas melalui pendekatan online yang sudah mulai memberikan presentasi, dan saya juga memberikan sejumlah respon, pandangan, sekaligus penguatan. Saya pikir demikian. Kita lihat videonya.
Oke, di sini kami kelompok 2 yang berisikan Vivi Musdalifah, Baramita Sari, Lydia Dirgasniawati, Richa Fitria Sofian, Cut Kairunisa Fona, Iklila Febrian. Nah, selanjutnya pokok pembahasan di kelompok 2 kami akan membahas mengenai sejarah demografi Asia Selatan dan Asia Tengah. Yang kedua yaitu karakter, yang ketiga yaitu geopolitik Asia Selatan dan Asia Tengah. Yang keempat tentang tantangan Islam di Asia Selatan dan Asia Tengah. Kelima yaitu peluang Islam di Asia Selatan dan Asia Tengah. Keenam adalah hegemoni di Asia Selatan dan Asia Tengah. 7 revitalisme di Asia Selatan dan Asia Tengah. Kemudian kesimpulan. Demografi dan sejarah Islam di Asia Selatan dan Asia Tengah. Nah, di Asia Selatan sendiri kita terdapat 8 negara, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Pakistan, India, dan Sri Lanka. Kemudian di Asia Tengah terdapat Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Ini adalah demografi Asia Selatan. Kemudian ini adalah demografi Asia Tengah. Kita masuk ke dalam sejarah Islam di Asia Selatan. Nah, di Asia Selatan ini masuknya bisa disebut juga anak benua India, di mana negara-negara di kawasan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan India. Nah, Islam masuk pertama kali sebenarnya pertama kali ada wisatawan dari Arab yang ke India itu pada abad ke-6. Kemudian mereka hanya berwisata saja ya. Kemudian di abad ke-7 terdapat pedagang pertama kali yang ke India. Nah, pedagang ini bukan hanya berdagang. Nah, mereka juga berdakwah di situ. Nah, karena di India ini sistemnya memiliki kasta dan jadi Islam mudah masuk di sana karena Islam itu dapat terorganisir dengan baik seperti itu. Dan Islam juga berbaur dengan kebudayaan yang ada di sana. Nah, pada abad ke-8 sampai ke-9 Islam mulai berkembang di India. Nah, pada tahun 705 sampai 715 muncullah dinasti Umayyah di sana untuk menyebarkan Islam di sana. Tetapi karena banyaknya perebutan wilayah dan perebutan kekuasaan, banyak dinasti-dinasti di sana berpecah-pecah ya, terpisah-pisah karena perebutan kekuasaan seperti itu. Nah, pada tahun 1526 sampai 1857 ada dinasti yang berkuasa di sana, yaitu dinasti Mongol. Nah, di tengah-tengah kekuasaan dinasti Mongol ini pada tahun 1608 sampai 1610 itu mulailah Inggris masuk ke India. Tetapi Inggris di situ untuk berdagang, bukan untuk menjajah kayak gitu. Nah, tapi ini proses dari perebutan kekuasaan dari dinasti-dinasti Mongol ke Inggris kayak gitu. Kemudian pada tahun 1757 Bangladesh itu dikuasai oleh Inggris. Kemudian pada tahun 1947 itu India dan Pakistan merdeka dari jajahan Inggris ya. Nah, di sini dibagi menjadi 2 negara, India yang minoritas Islam minoritas di sana. Kemudian Pakistan adalah negara Islam saat mereka merdeka. Kemudian tahun 1971 Bangladesh merdeka.
Nah, tetapi dinasti ini kan tadi saya sudah memberitahu kalau misalnya dinasti ini terpecah-pecah. Nah, selain di India juga ada di Afghanistan buat pusat pemerintahan, pusat penyebaran Islam yang kedua yang terbesar di daerah Asia Selatan. Nah, di sini adalah ada dinasti Guri yang berkembang dari tahun 961. Nah, di dalam dinasti ini banyak juga pergantian dari kepemimpinan mereka kayak gitu. Nah, pada tahun 1340 sampai 1444 dinasti ini kedatangan bangsa Turki. Nah, pada tahun 1368 terdapat Timur Leng, yaitu bangsa Timur Tengah yang menyerbu daerah Asia Selatan kayak gitu. Yang dimana dinasti-dinasti yang tadi sudah terpecah menjadi terpecah-pecah lagi karena ada serbuan dari Timur Tengah. Kemudian terus banyak berganti dinasti-dinasti di Asia Selatan ini yang menjadi pusat kedua penyebaran Islam di Asia Selatan. Nah, di sini terdapat pada tahun 1707 sampai 1712 itu ada yang memimpin yaitu Muazzam berkuasa di Kabul. Terdapat pemberontakan kaum Sikh sebagai kelompok agama baru yang merupakan sintesme dari Hindu dan Islam. Kemudian pada tahun 1857 sampai 1947 mulailah kolonial Inggris ini menyerang masuk ke Asia Selatan kan. Nah, di sini terkenal dengan pemberontakan Sepoy Multi atau The Fire War of India Independence. Nah, disinilah kemudian di Afghanistan ini Islam mulai berkuasa pada abad ke-7 dinasti Mongol yaitu. Kemudian di Bangladesh ini dia Islam belum dapat berkembang secara luas kayak gitu. Nah, tapi karena dipengaruhi oleh India, makanya Islam juga masuk ke Bangladesh. Kemudian ada Bhutan. Bhutan ini umumnya agama di sana yaitu Buddha, di mana Islam susah masuk ke sana. Kemudian Maladewa ini penduduknya itu banyak campuran dari Arab, dari Timur Tengah. Jadinya Maladewa ini kebanyakan penduduknya beragama Islam. Kemudian Pakistan ini sekarang menjadi negara terbesar ketiga di dunia untuk penduduk Islamnya. Kemudian India pada abad ke-7 masuknya pedagang Arab untuk berdakwah juga ya di sana. Kemudian menyebarkan Islam di sana. Kemudian Sri Lanka Islam susah juga masuk ke sana. Di Sri Lanka itu masih agama Hindu dan Buddha. Kemudian Nepal menjadi kerajaan Hindu terbesar di dunia saat ini. Kemudian langsung saja kelompok 2 untuk merespon kalau misal ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Pak Umam. Untuk kita membuka ruang untuk pertanyaan. Pertama tadi yang raise hand Mbak Ul. Silakan Mbak Ul menyampaikan pertanyaan ataupun saran, kritik, dan lain sebagainya.
Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Makanya sih saya udah nulis ininya di kolom komentar ya. Jadi berkaitan dengan India nih. Kalau India sendiri kan secara tipikal kan waktu itu Pak Umam bilang kalau India itu keras, kayak nggak mau dikritik gitu kan ya. Salah satunya adalah menimpa tentang fakta bahwa Muslim di sana itu sedikit rasis, bukan sedikit rasis, sedikit kena rasisme. Jadi kalau misalnya mereka ditegur negara India itu sentimen dengan Muslim, dengan sentimen dengan Islam, pasti mereka. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas tanggapannya untuk Mbak Ajeng. Tadi kan pertanyaannya sudah di drop di chat box untuk mengenai apakah di kawasan Asia Selatan atau Asia Tengah itu konflik antara Sunni dan Syiah masih terasa. Waktu itu saya pernah baca satu buku, jadi dia itu seorang wartawan yang emang dia suka jalan ke daerah-daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Jadi di bukunya itu dia menggambarkan kalau misalnya terutama Afghanistan ya, dia itu menggambarkan Afghanistan itu satu negara yang benar-benar multi etnis dan multi etnis, jadi mereka tuh antar etnisnya aja saling bentrok. Jadi di sana itu untuk perebutan kekuasaan tuh benar-benar terasa banget ya. Dan termasuk juga mereka dengan sensitif dengan yang namanya perbedaan bahasa, termasuk juga dengan perbedaan mazhab atau aliran seperti Sunni dan Syiah. Jadi waktu itu ketika umat Syiah sedang merayakan tradisinya, yang satunya lagi mengejek-ngejek tradisi tersebut. Siang. Saya mau fokus ke Pakistan. Melihat beberapa tahun terakhir angka pertumbuhan penduduk Pakistan, diperkirakan bahwa negara dengan penduduk Muslim terbesar ini, Pakistan akan melewati Indonesia. Nah, kalaupun mereka sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia nantinya, itu bagaimana teman-teman melihat kekuatan atau pengaruh Pakistan dalam diplomasi Islam di dunia nantinya, dan bagaimana penerimaan politik Pakistan terhadap misalkan katakanlah konteks demokrasi dan sebagainya. Terima kasih. Nah, untuk mensistematisasi, saya sarankan begini. Nomor 1 ya, silakan bicara tentang sejarah kehadiran Islam di wilayah Asia Selatan plus dengan segala karakteristik Islam di Asia Selatan itu. Misal mazhabnya apa, kemudian konteks fikihnya apa, konsep teologi atau kalamnya apa, kemudian konsep tasawuf atau sufismenya apa, itu dijelaskan lebih detail. Ya, selanjutnya adalah penutup. Saya ingin menyampaikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Gambaran tentang mata kuliah Islam, Diplomacy and International Politics yang menjadi titik kuat dari Universitas Paramadina, khususnya di Paramadina Graduate School of Diplomacy, akan menjadi salah satu identitas akademik Universitas Paramadina. Dan ini akan memberikan kesempatan yang baik bagi mahasiswa untuk memahami dinamika global, political economy, strategic studies, dan juga dalam konteks isu pertahanan keamanan, sehingga bisa kemudian memahami lebih detail, khususnya terkait dengan dunia Islam, negara-negara Islam, maupun negara berbasis umat Islam yang memiliki tantangan yang sangat beragam. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.